Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada hadirin jamaah Masjid Agung Asta yang saya hormati, yang saya sayangi dan rahmati Allah SWT, pada kesempatan ini hari Selasa tanggal 14 Januari tahun 2024, saya akan melantunkan selawat yang saya sendiri. Selawat ini ditujukan kepada para wali songo. Jadi alhamdulillah saya sudah tertib pertama kali selawat pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya Ahlul Bait, kemudian nanti tinggal kepada Khulafaur Rasyidin, sahabat, kepada dzurriyyah keturunannya, kepada tabi'in, tabi itu pengikut, tabi'in pengikutnya pengikut, itu tertib seperti itu, kemudian kepada wa ummatihi ajmain, kepada seluruh umatnya. Nah, nanti secara spesifik akan saya bikin Ahlul Bait sudah, nanti Khulafaur Rasyidin, kemudian nanti kepada wali songo. Kenapa wali songo penting? Saya sampaikan, wali songo ini adalah guru kita semuanya. Jadi kalau secara hakikat yang diberi kekuasaan di tanah Nusantara ini adalah wali songo. Apa? Buktinya beliau yang diberikan oleh Allah Ta'ala karomah bisa mengubah orang dari musyrik semua. 100% di situ gak ada Islam. Memang ada juga makanya para wali songonya, tapi akhirnya menjadi suatu Islam itu lahirnya secara struktural, terstruktur. Kenapa? Karena ada dewannya. Jadi orang Islam itu sudah maju. Jadi organisasi begini ini di tahun, kan wali itu datang sekitar tahun 1470-an. Nah, kemudian secara formal membuat dewan wali songo. Jadi wali songo itu dewan sebenarnya. Kali nak asta dewan. Wali songo itu dewan. Walinya sebenarnya 9. Tapi kalau meninggal diganti lagi. Makanya ada periode 1, periode 2, periode ketiga, sampai periode bubarnya kerajaan Demak. Jadi Bapak Ibu semuanya, makanya kita harus mendengarkan, mohon maaf, tentu kan Bapak Ibu tahu sejarahnya. Jadi berdirinya kerajaan pertama kali di Islam tanah Jawa itu adalah kerajaan Demak Bintoro yang saya tulis di sini. Jadi itu kerajaan nasional. Kenapa? Karena dia melindungi, bukan menjajah, melindungi seluruh kesultanan. Kesultanan itu kerajaan Islam di seluruh Indonesia. Ternate, Tidore, Samudra Pasir, Sunda Kelapa, sampai Aceh sana. Makanya ini apa buktinya? Bapak nanti Bapak Ibu semua sekarang di internet buka. Jadi pada saat Samudra Pasir itu Aceh, itu digembur sama Portugis. Itu kirim utusan Samudra Pasir ke Demak Bintoro. Saat itu namanya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat itu putrinya Sultan Trenggono. Dia seorang perempuan tapi menjadi ratu, jadi raja, mengganti Demak Bintoro. Nah kemudian di sastra itu, itulah makanya butuh cerdas begini. Jadi di sastra Jawa itu tulis Ratu Kalinyamat Topo Broto butuh tanpa busono. Entek-entekan ludes sembarang kalire nggak ambrih kamu ten. Ini kalau bahasa Jawa begini. Jadi Ratu Kalinyamat bertata-tata. Habis-habisan. Telanjang tanpa busana, habis-habisan semua hartanya untuk berjuang. Nah, sama orang Jawa, mohon maaf karena istilahnya intelektual, putra intelektual itu kurang. Dianggap benar telanjang benar begini, ini nggak mungkin putranya sopan. Malu. Maksudnya apa? Totalitas berkorban sampai habis-habisan untuk membela Samudra Pasir. Itu yang sejarah namanya Tom Pierce. Tom Pierce itu orang Portugis. Dan kalau orang Jawa bikin sama orang British. Jadi saya cocokkan orang Barat tanah Jawa dengan Tom Pierce. Kalau Tom Pierce orang Barat, ilmiah, intelek. Jadi pengertiannya baru karena dia mengirimkan waktu itu 200 jong kapal ke Samudra Pasir, sampai bukan miskin tapi sampai habis-habisan hartanya di Demak untuk mengujar penjajah Portugis. Itu sekitar tahun 1520 sekian. Jadi punya pengetahuan. Nah, apa sih manfaatnya cerita seperti ini? Itu sebuah nilai yang membangun kepada kita. Jangan pernah mengingatkan selalu diri kita.
Dia Bapak menjadi orang besar itu bukan besar karena jabatan pangkatnya, tetapi apa yang dia berbuat sesuai dengan perjuangan dan berapa banyak pengorbanannya. Itu porsi kita masing-masing. Artinya apa? Bahwa hidup kita ini kalau hanya memegang diri kita sendiri, kita tidak bisa punya nilai. Minimal apa? Porsinya anak kita, istri kita, plus suami kita mungkin seperti itu. Nah itu saudara kita itu meninggalkan nilai kita. Nah, kalau contoh saya tadi nyampaikan Pak SYF. Kalau Pak SYF ini katakanlah ngapain repot-repot, anak cuma satu, istri cuma satu, itu kan kecukupan. Tapi jangan menutup diri Mas bisa belajar gitu. Kenapa? Buka diri. Ada orang pinjam kita pinjamin. Tak pasti bagus kalau artinya kita itu oleh Allah dipandang orang lapang. Berarti kalau orang itu pinjam ke kita. Nah nanti kalau kita itu punya hati ingin pinjamin orang, Gusti Allah membukakan apa? Membukakan wadah. Dari mana rezekinya? Punten, lahirnya syariatnya masuk kemana kerja? Ya cuman ya dari pagi sampai kalau lebih di sini kecuali disuruh mana maksudnya. Tapi terus kita dari manapun. Jadi wah dari mana logikanya? Allahu a'lam. Allah tidak tahu. Kita tidak tahu karena Allah yang Maha tahu. Itu termasuk saya membangun sebuah pola berpikir. Insyaallah Bapak Ibu semuanya di sini banyak manfaat, banyak nilai. Karena saya itu alhamdulillah banyak ilmu. Jadi banyak saya sampaikan. Ada media saya sampaikan. Maksud mohon maaf, ayat ayat. Nah, setelah ini, ambil sini. Biasa lihat, gak apa-apa gak dimarahin sama saya. Gak apa-apa itu adik saya sendiri. Saya itu mau bentuk keras, mau bentuk lemes, mau bentuk apa roh saya hanya saya. Jadi saya menyampaikan tadi saya ya. Jadi kita membuka diri, menerima semua masukan dari manapun, ya. Jadi artinya sederhana, ikutin koridor saja. Apa contohnya saatnya sholawatan. Saya masuk sekarang nggak akan maksa, nggak akan tekan. Saatnya sholawatan umum orang lain katakanlah pegang sholawatan kita pegang, itu umum orang. Dan akhirnya mohon maaf, kenapa akhirnya kita nggak diterima orang, bukan sama orang lain. Saya menyampaikan, tidak mungkin 60 orang saya paksa untuk menyesuaikan diri saya. Tapi bagaimana saya harus menyesuaikan dengan Bapak Ibu semuanya. Hanya kata-kata kalau saya porsinya pemimpin, pas ada event, ya sedikit saya jadi sebuah ketegasan. Kalau katakanlah istilahnya dalam artian intoleransi sudah nggak bisa ditoleransi, ya saya pasti punya sikap tegas dan organisasi. Nah, cuman mohon maaf, kalau pada titik ambang saya membiarkan, hati-hati malah. Artinya saya sudah tidak jenuh, paham ya? Tidak jenuh, rasakan pada Gusti Allah. Jangan sampai nanti kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya, paham ya? Gitu. Karena apa? Lembut, sindiran, tegas sudah salah saya itu udah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tinggal kembali kepada kesadaran diri. Kita mau berubah, terima yang baik. Tidak mau berubah, ya silakan. Nanti pasti itu hukum alam. Tidak mungkin minyak akan bertemu sama air. Tidak mungkin. Kenapa organisasi ini ibaratnya saya itu kepalanya. Kepala saya itu tangan saya ini katakanlah ambil itu kelengkeng. Tangan saya pas ke sana. Ambil itu jatuh. Jalan nggak organisasi? Nggak bisa. Makanya orang baris-baris seiring sejalan. Namanya inkoordinasi otot dan saraf kalau kedokteran. Jadi kepalanya nyuruhnya tangannya ke kanan, malah begini. Paham gak? Ini inkoordinasi otot dan saraf. Dan makanya insya Allah akan sembuh semua penyakit kalau kita sinkron. Ini ilmu kedokteran. Malah makanya kenapa pelatihan sendiri itu kejujuran antara hati, pikiran, ucapan, tindakan. Kenapa orang itu ngomong lantang, lempeng dia. Dan artinya apa? Ketika ngomong apa adanya, siap dengan segala konsekuensi. Itu adalah sebuah kejujuran. Itulah yang berdasarkan kanjeng Nabi yang diikuti para wali songo. Wali songo itu kenapa? Sini orang merantau-rantau orang Arab semua. Bisa menjadi menantunya para raja-raja. Dia lempeng. Apa resikonya? Enggak semua manis. Ada sedikit kisah. Kisah itu yang namanya Raden Samudro. Joko Samudro tadi yang saya sampaikan yang namanya Sunan Giri itu cucunya Ratu Kediri dibuang sama kakeknya karena mistik. Cucu kamu nanti akan mendapatkan malapetaka. Buang ke laut. Akhirnya ditemukan sama Mbok Rondo yang kaya-kaya. Jadi Joko Samudro itu. Tapi kan memang bakatnya orang berjuang, jadi raja di
kiri ke gaponnya, nanti kiri itulah lama juga perjuangan. Jadi artinya ada takdir, kalau memang dibuang ke laut pun, kalau takdirnya memang hidup sama Allah diselamatkan. Itu Joko Samudro asli. Jadi tidak hanya Nabi Musa. Nah Joko Samudro itu asli memang dibuang ke laut, ditemukan sama Borondo, sana namanya lupa. Akhirnya menjadi Sunan Giri itu namanya Joko Samudro. Ini adalah sebuah dari itu. Jadi makanya pada itu mari kita semuanya seiring berjalan, kita berjalan. Insya Allah tidak pernah saya ngajarin kebaikan, semua ngajarin kebaikan. Kalaupun saya ada keburukan pasti namanya manusia, tanpa ikhlas dan dosa itu tidak akan saya ajarkan ke Bapak Ibu semuanya. Demikian, semoga insya Allah kita semuanya akan selalu dirahmati berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berangkat dari kesadaran diri semuanya sehingga tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, nanti akan mengalir dengan baik. Akhirnya kita menjadi lantang bicara apapun karena sinkron hati, pikiran, jiwa, raga, tindakan, ucapan. Bisa orang yang pemberani ya. Demikian, terima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selamat mulia dunia akhirat.
Ta'ala melindungi semua para wani dan memberikan karohmahnya Amin. itu melebar kepada diri kita semuanya yang menghormati beliau. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan sholawatan masih seperti kemarin biar menguasai ya. Sholawat Al-Bait grupnya Bu Haji Ira sama Bu Nining. Kemudian yang berikutnya silahkan diatur sendiri sama ini. Nggak tolong Pak Hasan Wali Songo udah siap? Kalau udah nggak tolong coba gak apa ya, perhatikan dulu. Setelah grupnya Bu Nining sama Bella, coba Pak Hasan. Jadi salah tidak apa-apa, namun juga belajar. Pak Hayat masuk ke bawah, Pak Hayat. Gak apa-apa. Ada yang mau dulu? Ya artinya yang ngejauh akan berpikir. Saya tanya kamu cep lagu apa? Ini ada yang ngejauh. Bukan. Jadi jangan jawab. Kamu kemana? Saya lagi makan. Salah. Kamu kan saya tanya. Pak Hayat siap lagu apa? Kamu jawabannya lagu nulis mas. Masalah ya. Ini seperti yang saya sampaikan itu menjawab tidak dengan jujur. Paham? Berarti saya belum siap mas. Tapi terus apa juga siap ya? Enggak. Saya akan bertanggung jawab lagu ini itu laki-laki. Paham ya? Lagi ngejauh. Terima aja itu cara berpikir. Saya berburu begitu. Mohon maaf teman-teman. Terima kasih.